Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Argaswara Iskandar. Kali ini saya akan membahas tentang key konsep dari dua, yakni konsep utama atau konsep kunci dari aplikasi dua ini. Jadi yang pertama yakni komponen. Dalam aplikasi dua ini, sebagaimana yang kita tahu, Y2 ini menganut konsep object oriented programming, di mana dalam konsepnya ini dia dibangun dengan komponen. Komponen itu yakni extend kelas atau objek dari base komponen. Y2 ini dibuat oleh beberapa komponen-komponen. Dan sebenarnya aplikasi Y2 ini, Y application ini juga sebenarnya adalah komponen. Jadi di dalam Y2 itu banyak komponen, ada komponen-komponen yang menyusun Y2, Y application maksud saya. Nah, sedangkan Y application ini sendirinya adalah komponen. Jadi komponen yang di dalamnya terdapat komponen-komponen lainnya. Lalu kelas atau objek komponen pada Y2 adalah objek PHP dengan tambahan 3 fitur utama, yaitu ada property, ada event, ada behavior. Nah, ini seperti objek lainnya pada objek atau kelas lainnya pada object oriented programming pada bahasa lainnya. Jadi ada propertinya apa, ada eventnya, dan ada behaviornya. Salah satu contoh komponen adalah date picker widget. Lihat gambar di atas, yakni bisa kita lihat ini contohnya date picker widget. Ini salah satu komponennya. Jadi date picker widget ini merupakan komponen untuk pemilihan tanggal. Jadi kita tidak perlu buat lagi fungsi, misal kita tidak buat sendiri fungsi manual untuk fungsi pengambilan tanggal, tapi bisa menggunakan ini. Dengan mudah di view untuk memilih tanggal secara interaktif. Komponen juga dapat diubah dengan mudah untuk menyesuaikan konfigurasinya. Jadi nanti jika ingin kita gunakan, kita tinggal includekan ini, lalu tinggal memanggil widgetnya apa, date picker, lalu __2 widget. Nah, isinya seperti ini. Selanjutnya, komponen di Y2 sangat powerful, namun membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Jadi jika komponen yang kita buat tidak membutuhkan event dan behavior, kita dapat membuatnya dengan mengextend Y-based object instead Y-based komponen. Jadi jika kelas atau objek komponen yang ingin kita buat, dia tidak memerlukan event dan atau tidak memerlukan behavior. Jadi yang kita hanya membuatnya dengan mengextend Y-based object saja agar lebih ringan. Jadi agar sumber dayanya bisa kita kurangi, jadi tidak terlalu besar. Karena jika kita menggunakan Y-based komponen, nanti terlalu banyak yang akan kita extendkan dan tidak kita gunakan nantinya. Oke, selanjutnya custom komponen. Jadi pada Y application kita juga bisa membuat sebuah komponen custom komponen atau komponen buatan kita sendiri. Nah, yang kita perlukan adalah buat sebuah file PHP yang berisi custom komponen. Bisa kita letakkan di directory komponen. Ini buat jika belum ada, namanya sembarang. Sebenarnya tidak perlu komponen, tapi agar lebih tersusun saja. Jadi kita menggunakan komponen. Nanti kita buat jika belum ada, lalu kita buat komponennya ke dalam konfigurasi web.php. Nanti kita daftarkan komponennya sama seperti template G kemarin, custom template G kemarin. Jadi perlu kita daftarkan templatenya. Nah, seperti komponen nanti kita juga perlu mendaftarkan komponennya pada config seperti ini. Jadi kita daftarkan lalu nama komponennya apa dan kelasnya itu kita menggunakan kelas apa pada komponen kita. Untuk memanggil komponennya kita hanya perlu memanggilnya melalui ini backslash y lalu _2 app, lalu nama komponennya apa dan apa yang ingin kita gunakan. Contohnya ini welcome, dia akan membuat welcome seperti ini. Nama fungsinya welcome, ada event welcome. Nah, dia memanggil event welcome-nya seperti ini. Jadi nama komponennya yang didaftarkan di sini my component, lalu ini digunakan di sini dan ini eventnya di dalam. Oke, mungkin kita coba membuat sebuah komponen yang sama seperti contoh. Di sini karena belum ada folder komponen, kita buat dulu komponen. Ini ada komponen, lalu kita buat ini nama filenya kita samakan sama nama kelas yang akan kita buat. Jadi kita akan buat my component.php. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan yakni menambahkan namespace-nya.
ini namespace-nya yakni app, lalu backslash components. Kita buat untuk kelasnya kelas my component extend komponen. Jadi seperti ini, lalu isinya nanti ada event yakni function hello, welcome. Ini isinya yakni echo pesannya pesannya yakni hello, welcome to my component. Hello. Oke, sudah seperti ini. Jika sudah kita buat, bisa kita daftarkan untuk komponennya. Jadi kita daftarkan di config, kita buka config dan web.php. Nah, di sini kita cari komponen. Nah, ini ada, jika belum ada bisa kita buat sendiri. Ini lalu nama komponennya apa? Kita namakan my component. Lalu di sini dia butuh kelasnya. Untuk kelasnya ini dari app slash component slash my component. Nah, seperti ini. Ini untuk kelasnya app component my component. Kita save. Maaf, komanya di sini. Oke, jika sudah, cara untuk memanggilnya, misal pada halaman kita di sini, kita refresh. Di sini ingin kita tambahkan tadi fungsi welcome-nya tadi. Ini ada di web, di mahasiswa ya, indeksnya. Kita tambahkan ya di indeksnya. View mahasiswa index. Nah, di sini kita ingin menambah di atas ini. Misal kita menggunakan H3, lalu di sini backslash i .2.2 add, lalu nama komponen kita apa, my component, dan eventnya apa, welcome. Oke, kita save. Harusnya jika penulisannya benar ini akan muncul. Nah, muncul hello, welcome to my component. Jika ingin kita tambahkan ke about misalnya, bisa kita copy, langsung kita copy saja, lalu bagian about ini ada pada layout, site, dan about. Ini kita bisa tambahkan di sini di bawah. Oke, lalu kita refresh. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi begitu jika kita ingin membuat custom komponen. Jadi kita buat dulu kelasnya. Di sini tadi kita buat kelasnya, kita extend komponennya, lalu kita daftarkan di config-nya, dan kita panggil di halaman yang ingin kita gunakan. Cara manggilnya itu backslash di .2.2 app, nama komponennya apa, dan apa yang ingin kita panggil, misal eventnya atau apa. Oke. Selanjutnya yakni properties. Jadi pada PHP ini variabel di dalam kelas objek juga disebut properties. Sebagaimana kita ketahui pada konsep OOP atau Object Oriented Programming, sebuah variabel di dalam objek atau kelas itu dinamakan sebagai sebuah property. Jadi misal ada variabel A, jadi namanya itu property A, kita sebutnya property. J2 mengenalkan sebuah cara mengenakan properties dengan metode getter dan setter. Jadi pada property ini ada metode yang dapat kita gunakan, yakni metode getter dan metode setter. Di mana metode getter ini yang
adalah metode yang namanya dimulai dengan get, sedangkan setter ini yang namanya dimulai dengan set. Jadi get ini untuk mengambil data yang sebagaimana artinya, dan setter ini untuk menetapkan isinya atau mengassign isinya apa. Kita dapat mengakses metode getter atau setter ini seperti mengakses sebuah properti biasa dengan menggunakan kata setelah kata get ataupun set merupakan set. Contohnya seperti ini dapat kita lihat, misal dia komponen, ada buat komponen, lalu kelasnya my component, extend-nya sebenarnya kita bisa menggunakan objek saja karena kita tidak membutuhkan event atau behavior, jadi kita hanya membutuhkan properti seperti ini, kita hanya bisa menggunakan objek. Lalu nanti di sini public label 1, lalu ada private $_label 2. Nah di sini nanti dibuat function getter dan setternya. Jadi getternya ini get label 2, isinya return this _label 2. Lalu untuk function setternya dia menerima value-nya apa yang di set, lalu this _label 2 sama dengan str lower value. Jadi nanti kita ingin memberikan karakteristik pada inputannya yang seperti contoh pada gambar ini, yakni diberikan untuk huruf kecil semua untuk label 2 nya nanti. Nah bisa kita lihat di sini getter dan setter, kita dapat membuat sebuah properti pada kelas memiliki karakteristik tertentu. Jadi getter dan setter ini tujuan utamanya yakni untuk memberikan sebuah karakteristik tertentu pada properti yang kita miliki. Lalu untuk membuat kelas atau objek yang memiliki kemampuan ini, kita harus mengextend kelas objek, jadi base object. Jadi bisa komponen, bisa juga objek. Tetapi karena sebagaimana kita ketahui komponen ini memerlukan sumber daya yang cukup besar, maka jika kita tidak membutuhkan seperti event, behavior, dan sebagainya, itu kita hanya perlu mengextend objek saja. Nah, kita contohkan pada komponen yang kita buat sebelumnya. Di sini kita tambah misal public label 1 Oke, selanjutnya private label 2. Oke, setelah itu untuk mengaksesnya bisa kita coba, ini kita save dulu, lalu pada about ini kita akan menambahkan dari PHP. Nah di sini nanti pertama yakni kita isikan nilainya 2f, lalu nama komponen kita my component, lalu label 1 my component, lalu di sini label 1 sama dengan kita isi nilainya hello from label 1. Oke, selanjutnya kita tampilkan echo jadi 2. Ya 3 saja. Oke, selanjutnya nanti isinya yakni i lalu my component dan label 1. Oke, kita save. Selanjutnya jika kita tampilkan di sini di halaman web kita, jika kita tampilkan maka akan tampil hello from label 1. Akan tetapi jika kita mencoba label 2, karena label 2 ini sifatnya private, maka ini underscore label 2. Karena label 2 ini sifatnya private, maka nanti akan terjadi error. Misal coba kita copy. Nah di sini terus kita tambahkan ini hello from label 2. Kita tulis hello from label 2. Nah selanjutnya di sini kita ganti label 2, lalu di bawah sini underscore label 2, lalu di bawah sini juga underscore label 2. Nah ini maka nanti seharusnya akan terjadi error. Nah di sini setting angkutan property up underscore label 2 terjadi error karena di sini sifatnya private, dia tidak bisa diakses. Nah maka untuk mengaksesnya kita memerlukan setter dan getter.
Jadi kita buat public function ini adalah get label 2, lalu kita fungsi di sini dan kita return this label 2. Oke, jadi seperti ini untuk getnya, dan untuk setnya public function set label 2. Di sini dia memerlukan variabel val, lalu isinya yakni label 2 this label 2 sama dengan $val, lalu return this label 2. Oke, seperti ini. Maaf, tidak memerlukan ini val. Jadi kita akan membuat str to lower dari val. Oke, seperti ini. Selanjutnya bisa kita lihat ini kita memasukkan nilai huruf besar semua, dan saat kita panggil di sini maka harusnya sudah bisa. Di sini error karena dia tidak mengenal label 2. Jadi untuk mendapatkan label 2-nya, karena kita sudah punya getter dan setter, maka kita hanya perlu menggunakan label 2 seperti biasa. Kita tidak memerlukan underscore-nya lagi, padahal kita tidak punya underscore, tapi karena ini cara mengaksesnya yakni dengan nama di depan get. Nah, ini label 2 dan set di depan getnya. Oke, saat kita akses maka sudah berhasil well flow from label 2. Terus bisa kita lihat isinya huruf kecil semua, karena pada fungsi tadi semuanya kita ubah karakteristiknya menjadi lowercase semuanya. Oke, itu untuk properties. Selanjutnya yakni pada event. Oke, jadi event ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian, sebagaimana artinya dalam bahasa Inggris, yakni suatu kejadian. Dengan memanfaatkan event ini mungkin kita masukkan kode program tertentu dalam kode program lainnya di sembarang tempat. Jadi dengan adanya event ini nanti kita bisa membuat suatu kode program di mana kita bisa memanggilnya di sembarang tempat. Jadi jika misal ada 8 file, kita panggil satu kode program dalam 8 file itu. Jika tanpa menggunakan event, jika kita ingin mengubah kode programnya, kita ubah satu-satu. Tetapi dengan menggunakan event ini, kita hanya perlu mengubah satu file. Nanti semua event yang kita panggil dalam 8 file tadi juga akan ikut terubah. Jadi sangat memudahkan sekali. Sebuah event dapat dikaitkan dengan satu atau lebih event handler. Jadi sebuah event bisa dikaitkan dengan lebih dari satu event handler. Nah, event handler ini adalah metode yang secara otomatis dijalankan ketika sebuah event terjadi atau tertrigger. Jika sebuah eventnya di-trigger, maka event handler akan dijalankan secara otomatis. Contoh penggunanya yakni kita ingin menghitung jumlah pengguna yang mengakses route, item index, dan atau item create, atau kita ingin aplikasi mengirimkan email ke admin jika pengguna ada yang menghapus data, atau membuat notifikasi jika ada user baru, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan event. Di sini yang pertama kita lakukan yakni definisikan event. Definisi event akan lebih baik menggunakan konstanta untuk menghindari kesalahan penulisan. Jadi jika ingin membuat event bisa kita lihat di sini menggunakan konstanta. Ini tidak wajib sebenarnya, tapi pesannya di sini untuk menghindari kesalahan penulisan. Biasanya lebih kesalahan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi lebih mudah jika menggunakan konstanta. Lalu kita buat sebuah method yang berisi hal-hal yang akan dikerjakan jika terjadi suatu event. Metode ini disebut sebagai event handler. Nah, ini kita lihat, ini myHandler adalah metode yang mengerjakan ini. Dia akan mengecho sebuah script dari JavaScript yakni console.log. Jadi nanti pada konsol aplikasi kita akan tampil an event occurred. Nah, ini adalah event handlernya, namanya myHandler. Jadi ketika nanti eventnya dipanggil atau jalankan, maka myHandler ini otomatis dikerjakan. Trigger dan event menggunakan metode trigger. Nah, untuk men-trigger ini bisa saat dipanggil, yakni ada namanya trigger di bawah sini. Ini tidak terlihat.
bisa kita besarkan. Nah ini saat dia di trigger di bawah sini ada my component, lalu trigger lalu ini nama konstantanya. Jika kita contohkan pada contoh kita my component, jadi ini kita contohkan yang pertama kita tidak menggunakan konstanta, jadi tidak wajib menggunakan konstanta. Misal kita tambah di bawah sini saja, kita buat function tadi, namanya kita ikuti saja untuk namanya, yakni public function my handler. Public function my handler, lalu isinya yakni tadi echo, kita buat script console.log, isinya kita ikuti an event occurred, Oke, seperti ini dan sudah. Ini ada errornya, syntax error, unexpected my handler, echo syntax error, unexpected, expecting kita save. Ternyata belum di save tadi. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk memanggil, sebelumnya kita daftarkan dulu handlernya, kita attach atau kaitkan event dengan handlernya. Jadi kita masuk ke config file. Di sini kita simpan my component karena kelasnya tadi my component masih sama. Kita simpan di dalam my component kita. Namanya tetap my component. Di sini kita tambah untuk ini, kita lihat isinya yakni seperti ini. Jika kita mendaftarkannya on, lalu nama eventnya apa? Di sini kita ikuti saja namanya, yakni after something, lalu isinya yang pertama yakni dari kita lihat yang pertama yakni kelasnya di mana, kelas my componentnya, lalu nama event handlernya apa. Di sini kelasnya ada di app components, lalu my component, apa dia app component, lalu my components, sini namanya my handler. Oke, jika sudah kita save. Nah, untuk memanggilnya misal kita ingin nanti trigger saat kita mengakses about. Jadi kita bisa kita simpan di halaman about atau kita simpan di controller. Di sini contoh kita simpan di controller saja. Saat dia mengakses misal mahasiswa ya, site controller, saat dia mengakses about, action index, login, logout, contact, about-nya di mana ya? Action, login, index. Nah, di sini about. Nah, kita aktifkan. Jadi cara mengaktifkannya seperti ini. Jadi kita panggil i2app, lalu my component, nama komponen kita apa, lalu trigger dan nama fungsinya apa, nama triggernya. Jadi misal i app my component, lalu trigger. Sini tadi namanya bisa kita lihat saat kita daftarkan ini after something. Jadi after something, titik koma, kita save. Nah, saat kita mengakses about, misal kita refresh, ini ada yang salah. Kalau expect parameter 1 be valid callback non static
method. Jadi errornya should not be called statically non static. Misal kita tambahkan di sini, kita tambah static, apakah bisa? Kita karena sudah berhasil. Jadi seperti ini. Saat kita lihat inspect console, nah di sini maka akan sampai triggernya. Jadi jika ingin kita tambahkan SAS mengakses kontak juga, kita lihat di sini kan tidak ada eventnya. Nah jika ingin kita tambahkan, bisa kita copy saja yang tadi dari ini, YApp, lalu di sini kontak, kita tambahkan di sini. Saat kita save lalu kita refresh, maka akan tampil juga. Selanjutnya kita coba menggunakan konstanta. Jadi konstanta tadi fungsinya agar tidak terjadi salah penulisan. Kita buat konstantanya di sini. Const misal event after something. Lalu isinya yakni after something. Oke, setelah itu di sini on after something. Oke, lalu cara menggunakannya yakni tinggal yang triggernya kita ganti, isinya yakni seperti ini. Misal jika kita menggunakan konstanta, sini kita panggil lagi y, lalu app my component app my component. Jadi nama kelas kita apa, my component, dan kita titik 2 event after something. Oke, trigger app, ini pakai app seperti ini, undefined constant app. Oke, unexpected app, app slash component. Nah seperti ini. Kita coba, kita refresh, get localhost up my component not found, up slash components my component. Nah seperti ini, kita refresh. Nah maka akan tampil seperti ini, dipanggil. Nah misal kita copy, kita simpan di bawah sini. Oke, kita refresh lalu kita masuk ke bot. Ini juga sama, jadi masih berhasil. Kita bisa menggunakan konstanta dan juga tidak menggunakan konstanta juga bisa. Penggunaan konstanta ini untuk memudahkan penulisannya nanti. Selanjutnya adalah behavior. Jadi dengan behavior kita dapat meningkatkan kemampuan sebuah komponen tanpa harus mengubah komponen tersebut. Jadi dengan menggunakan behavior ini, kita bisa menambah fungsi suatu komponen. Jadi misal kita ingin tambah seperti ini, kita tambah untuk akses kontrolnya. Jadi siapa saja user yang bisa mengakses sebuah halaman atau actionnya. Nah ini kita tidak perlu mengubah dari komponennya, tapi kita bisa menggunakan behavior. Jadi pada behaviornya ini kita ubah di dalamnya, jadi tidak perlu langsung mengubah pada komponen controllernya itu. Maka ini sangat berguna. Kita juga dapat mengattach behavior pada komponen dengan dua teknik, yakni dengan statically atau dengan dynamically. Statically itu sebagai contoh ini, kita tambahkan di controllernya langsung static. Jadi kita tulis di controllernya behavior dan kita isi apa yang kita gunakan. Lalu jika dynamically ini kita membuat sendiri seperti ini, nama komponennya apa, lalu attach behavior, nama behaviornya, dan new behavior. Ini untuk membuat behavior baru. Contohnya untuk dynamically ini ada dua, ada dengan di sini menggunakan new behavior, atau yang kedua dengan my behavior, nama kelasnya, lalu nama objeknya, lalu ini nama apa behaviornya, lalu class name-nya apa. Jadi seperti ini untuk membuat behavior untuk
Caranya jadi pada static tadi bisa langsung pada kontrolnya, dengan sedangkan dynamic bisa kita buat seperti ini nanti dengan cara dynamic. Ada dua cara. Selanjutnya Y2 menyediakan beberapa built-in behavior. Jadi pada Y2 ini ada disediakan behavior built-in bawaan seperti access control yang paling banyak digunakan. Sebagaimana tadi, ini memfilter hak akses pengguna terhadap control action. Jadi misal pengguna mana saja yang boleh mengakses action ini, control action ini, misal harus yang sudah login atau apa. Lalu ada juga timestamp dan ada blamable. Timestamp ini digunakan pada model biasanya dan blamable. Access control ini kita gunakan pada controller, sedangkan timestamp ini biasanya digunakan pada model dan blamable. Jadi timestamp akan mencatat waktu pembuatan atau perubahan data pada tabel secara otomatis. Jadi kita perlu membuat kolom created at dan updated at dengan tipe data in. Jadi saat kita mengupdate data atau membuat data, maka nanti created at dan updated at-nya ini akan diupdate secara otomatis dengan behavior timestamp yang kita buat ini. Sedangkan blamable ini akan mencatat user ID yang melakukan update atau perubahan data. Kita tidak perlu membuat created by atau updated by. Dengan kita perlu membuat kolom created by dan updated by dengan tipe data in pada table terkait. Jadi saat ada user mengupdate atau membuat, maka akan dicatat ID-nya nanti dengan fungsi blamable ini. Jadi kita tidak perlu membuat secara manual. Nah, untuk penggunanya seperti ini, misal public function behavior lalu return ini timestamp behavior untuk menggunakan timestamp, lalu class name-nya apa, dan blamable behavior untuk menggunakan yang blamable, lalu class name-nya apa. Ini jika kita tambah di model tadi public function behavior. Selanjutnya di configuration. Jadi configuration banyak digunakan ketika membuat objek baru ataupun menginisialisasi objek yang sudah ada. Jadi kita biasanya menggunakan configuration jika kita membuat objek baru ataupun kita menginisialisasi objek yang sudah ada. Configuration biasanya ada pada ini, sudah sering kita gunakan di web.php. Ini configuration semuanya. Karena Y2 ini aplikasi yang berbasis objek, jadi pasti dalamnya ada configuration. Di mana Y2 sendiri ini merupakan objek, jadi hanya akan ada configuration di dalam filenya nanti. Lalu format dari sebuah configuration dapat dideskripsikan dalam bentuk array. Jadi untuk formatnya configuration dibuat seperti array ini. Ada kelas, misal ada kelasnya, class name-nya apa, lalu property name, misal property value-nya apa, lalu kita jika event, on event name, event handler-nya apa, dan jika behavior name, behavior-nya apa. Konfigurasi untuk Y application merupakan salah satu bentuk konfigurasi yang sangat kompleks. Jadi pada Y ini application konfigurasinya merupakan salah satu konfigurasi yang lumayan kompleks atau sangat kompleks. Sebagian besar dari widget juga diatur menggunakan configuration. Jadi seperti ini. Misal widget nav ini diatur dengan menggunakan configuration. Contohnya jika kita lihat pada site kita, config di sini pada view, lalu di layout dan main, ini nav widget, ada nav widget. Nah, ini semuanya yang di dalam kurung siku ini merupakan konfigurasi dari widgetnya. Misal ada optionnya, lalu label-labelnya yang kita gunakan apa saja. Nah, ini untuk konfigurasi. Jadi konfigurasinya yang konfigurasi intinya ada pada web.php ini. Konfigurasi semuanya ini kita atur, dan ada pada jika kita ingin widget, konfigurasi widget bisa langsung dikonfig pada widgetnya langsung, misal di ini. Oke, selanjutnya adalah aliases. Jadi aliases ini digunakan untuk merepresentasikan path maupun URL. Jadi direktorinya kita merepresentasikan direktori yang kita buat. Sebuah alias harus dimulai dengan karakter add. Nah, jadi misal add direktori yang mana yang ingin kita tuju, kita buat misal add root, maka kita arahkan nanti rootnya itu kemana, misal slash lalu f lalu apa, seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan alias dapat dilakukan dengan cara ada dua cara, yakni bisa menggunakan y.2.2 set alias, lalu nama aliasnya apa, diawali dengan add lalu nama aliasnya,
dan page-nya di mana. Ini page-nya seperti ini, atau dengan URL bisa juga set lalu add nama aliasnya, lalu URL-nya yakni http www.example.com seperti ini. Setelah itu jika sudah ada aliasnya, ada juga kita bisa mendirikan alias yang lain, misal mendefinisikan alias berdasarkan alias yang lain. Jadi misal ini @foo tadi sudah ada kita buat @foo, dan kita definisikan foobar ini @foo/bar. Jadi nanti page-nya itu /pet/to/foo/bar. Nanti aliasnya seperti itu. Lalu alias juga dapat didefinisikan pada application configuration atau web.php. Jadi kita bisa mendefinisikan alias pada configuration nanti pada file web.php, namanya yakni aliases, dan kita bisa membuat aliasnya dalam. Jadi langsung nama aliasnya apa, lalu page-nya di mana, nama aliasnya apa dan page-nya di mana, seperti itu. Untuk menggunakan alias, kita juga dapat dilakukan dengan memanggil metode getAlias. Jadi jika kita ingin menggunakan aliasnya, kita panggil metodenya, misal echo y.2.2 get alias, lalu @foo.2 get alias @bar, lalu @foo/bar/file.php, seperti itu. Nanti @foo akan menghasilkan pet to foo, lalu bar akan menghasilkan ini seperti yang kita buat sebelumnya, seperti ini. Jika kita lihat pada web.php kita, ini ada aliases. Ini yang alias yang langsung dibuat. Jadi bawaannya ini ada bower mengarah ke @vendor, bower asset, lalu ada @npm mengarah ke vendor, npm asset. Ini alias. Jadi jika kita ingin membuat alias, bisa kita tambah di sini di configuration-nya. Di beberapa tempat alias dapat digunakan tanpa harus memanggil metode y.2.2 get alias. Contohnya pada catch. Jadi kita tidak perlu memanggil get alias @runtime seperti ini, @catchpad seperti ini. Jadi langsung saja @runtime catch, langsung dipanggil seperti ini. Lalu pada Y2 juga sudah disediakan predefined aliases. Jadi ada alias yang sudah disediakan, jadi tidak perlu kita buat lagi. Misal @y, jadi the directory where the base y app file is located. Jadi base directory kita y di mana, atau framework directory-nya. Lalu ada app, base page, jadi running application, ini semuanya adalah app. Kita tutup. Ini semuanya adalah app, jadi di mana aplikasi kita berjalan. Lalu ada runtime, di mana runtime ini defaultnya yakni @app/runtime. Jadi add lalu ada runtime. Nah di sini. Jadi nanti lokasinya di dalam sini runtime. Lalu ada juga webroot. Nah webroot ini cara running web application yang mengandung entry script. Jadi contohnya ini, di mana entry script kita ada di web. Nah di sini index.php. Jadi webrootnya ada di sini di web. Lalu ada web base URL of current running application and same value as request base URL-nya. Jadi base URL-nya yang kita buat pada request. Lalu ada vendor, di mana dia mengarah ke app vendor. Jadi dalam sini vendor. Ini vendor ada banyak isinya, dan juga ada bower, @vendor/bower juga, @vendor/bower juga, bower. Di sini ada bower. Lalu ada npm. Jadi npm ini merupakan npm package, di mana jika kita menginstal package dari npm, maka nanti disimpan di dalam ini. Kita bisa lihat @bower-nya di sini, bower asset dan npm asset. Ini bower asset, lalu ada juga npm asset. Ini jika kita menginstal npm-nya nanti. Oke, selanjutnya adalah kelas autoloading. Jadi pada aplikasi bergantung pada mekanisme kelas autoloading untuk mengikut sertakan kelas-kelas yang dibutuhkan. Jadi autoload ini bisa kita dapatkan pada entry script kita, seperti yang kita contohkan pada sebelum-sebelumnya. Jadi di sini ada dua, ada autoload dari composer, yakni namanya autoload.php, dan juga ada yang dari autoloader autoloader. Jadi ini. Nah jika kita menggunakan beberapa kelas autoloader, jadi jika misal ada banyak, kita pastikan autoloader kita berada di paling bawah atau paling akhir. Jadi misal ada banyak, ini yang autoloadernya kita simpan di paling bawah.
autoload.php. Jadi autoload nanti ini akan mendaftarkan komponen-komponen yang akan kita gunakan pada aplikasi. Nah, komponen-komponen ini bisa kita lihat di sini, composer.json pada require dan require dev. Ini adalah komponen yang digunakan. Jadi ini semuanya diinstal menggunakan Composer. Nah, jadi jika dengan autoload nanti ini akan didaftarkan secara otomatis. Secara otomatis tanpa belum dipanggil, belum membebani kita. Jadi tidak mengambil ruang, kecuali jika dia dipanggil maka baru akan bisa digunakan atau ditambahkan ke dalam aplikasi kita. Jadi mengambil ruang space seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.